Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 10 soal di video ini, khususnya yaitu structure atau part B. Eh, Soalnya seperti ini, ada A, B, C, D, dan kita diminta mencari jawaban yang salah ya. Ini namanya adalah error analysis atau error recognition. Kita mulai dari soal nomor 1 pada video ini ya, yaitu 831. Other sites of fossil discoveries throughout Wyoming, ranging from the fiery Tyrannosaurus rex to the milder Triceratops, have proven equally excite. Oke, sekarang kita perhatikan ini kosakatanya cukup sulit ya. Other side ini betul ya, other side. Jadi other diikuti kata jamak itu adalah betul. Ingat-ingat other kalau diikuti itu harus selalu benda yang jamak. Maka ini betul. Fossil discovery through Wyoming, ranging from. Nah, ini juga betul ya. Kata ranging ini tidak ada masalah. Oke, lalu kemudian to the milder Triceratops. Nah, ini juga betul, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu di sini kawan-kawan. Ini kan have proven nih, have proven. Ini harusnya bukan kata kerja. Ini kan excite itu kan verb kan, ya kan, kata kerja ya. Maka dari itu harusnya itu bukan verb, tapi karena dia sudah verbnya di sini nih, sudah verb 3. Have proven misalnya true, atau have proven good, atau have proven real sample dan seterusnya. Jadi diikuti oleh noun gitu. Nah, untuk membuat ini menjadi noun itu adalah have proven equally exciting ya. Exciting atau ya lebih tepatnya adalah exciting, bukan excitement ya, tapi have proven equally exciting, menyenangkan. Jadi dijerenkan begitu. Jadi ini harusnya dijerenkan menjadi exciting, bukan excite saja. Kan excite saja itu verb. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Begitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. As the only major American river that flowed in a west direction, the Ohio was the preferred route for settlers. Oke. Sekarang kalau kita lihat 832 atau soal nomor 2 ini ya. Kita lihat ya, the only, as the only, berarti ini betul, as the only itu betul. River that flow in west direction, Ohio was the preferred, ini juga betul. Oke, sekarang kita lihat karena sebagai satu-satunya sungai ya, utama yang mengalir gitu ya ke arah barat. Nah, ini yang salahnya, ini betul ya. Nah, ini arah ke barat itu bukan west direction ya. Kalau west direction itu nanti west itu kata benda, ini juga kata benda. Jadi ini harusnya itu menjadi westerly. Westerly itu mengarah ke barat. Jadi arah yang menuju arah ke barat. Ini adalah sebuah paket ya, jadi harus dihafalkan, harus diingat-ingat. Jadi a westerly direction. Maka jawabannya adalah yang C. Begitu. Lalu kemudian berikutnya, during the annually salmon migration from the sea to freshwater, Alaska's McNeil River becomes a gathering place for brown bears waiting eagerly to catch their fill. Kalau kita perhatikan, ini sudah ketahuan ya jawabannya. Jadi perpindahan ikan salmon dari laut ke air tawar itu dilakukan secara tahun ya, setiap tahun maksudnya. Jadi dilakukan setiap tahun atau terjadi setiap tahun. Maka sungai ini menjadi tempat berkumpulnya beruang coklat yang semangat untuk menunggu menangkap ikan-ikan gitu ya. Nah, jadi di sini ini bukan annually ya, karena ada kata ini migration ini ya. Ya. Jadi annually itu adalah sebuah adverb. Tidak bisa seperti ini, annually salmon migration. Tapi kalau salmon migrate annually bisa. Jadi ikan salmon berpindah rutin setiap tahun, itu bisa. Annually diletakkan di sini. Tapi kalau yang ini artinya adalah migrasi ikan salmon yang dilakukan setiap tahun, maka ini tidak boleh adverb. Jadi during the annual salmon migration. Jadi selama perpindahan ikan salmon yang terjadi setiap tahun dari laut ke air tawar gitu, maka tidak boleh adverb di sini. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya, Edelman stresses the mounting evidence showing that greatly variation on a microscopic scale is likely. Oke, kalau kita perhatikan di sini,
Edelman stresses the mounting evidence showing that ini juga ya permasalahannya ada pada pada adverb ya. Dari sini semua adverbnya itu adalah ini ya. Jadi ini nggak boleh nih greatly variation, artinya nanti aneh ya. Harusnya ini adalah great variation, variasi yang luar biasa yang berbeda, atau great itu keren atau bagus gitu. Jadi variasi yang bagus, yang luar biasa, yang cool gitu ya. Maka ini tidak boleh pakai greatly. Jadi that great variation on a microscopic scale is likely. Maka dari itu ini tidak boleh ada kata benda lalu ini adverb di sini, maknanya aneh ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya sekarang kita lanjutkan. Perhaps the most welcoming and friendly of the park's white places in the live oaks forest that surrounds the district alone visitor centers in Gulf Breeze. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini juga pola yang harus kita hafalkan. Kalau kita sudah paham pola ini, kita akan kita akan bisa mengetahui jawabannya. Perhaps the most welcoming and friendly of the park's wild places. Ini betul, ini betul. Is the live oak forest that surround the district. Ini ya, ini harusnya nggak pakai alone begini. District Lone Visitor Center ya. District Lone Visitor Centers in Gulf Breeze. Maka jawabannya adalah yang D. Jadi bukan alone tapi Lone Visitor Center in Gulf Breeze. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya soal ke-6 di video ini. Halley's Comet viewing through a telescope was quite impressive ya. Halley Comet viewing through a telescope was quite impressive. Nah, kalau ini kita harus tahu artinya. Komet Halley dilihat melalui sebuah teleskop cukup mengesankan gitu artinya. Jadi komet Halley dilihat dari sebuah teleskop cukup mengesankan. Nah, kalau kita lihat arti dari kalimat ini, Halley sedang melihat, ini sedang melihat sebuah teleskop. Jadi bukan dilihat. Maka ini harusnya adalah kalimat pasif. Jadi viewed ya, viewed through a telescope. Jadi Halley's comet viewed through a telescope was quite impressive. Dan ini harus verb 3 yang artinya adalah di. Jadi komet Halley dilihat melalui sebuah teleskop. Maka jawabannya adalah yang ini ya. Jadi ini harus verb 3 gitu. Jadi bukan viewing. Kalau viewing itu artinya sedang melihat ya. Bukan pasif karena kalimat yang diminta adalah dilihat. Oke, saya kira cukup jelas. Berikutnya, the state of deep asleep is characterized by rapid eye movement or REM, sleep. Oke. The state of deep, oke, ini jelas ini ya, tidur yang dalam atau tidur yang apa istilahnya ya, tidur kalau bahasa Indonesianya itu tidur yang berkualitas gitu ya. Nah, kalau ini bukan tidur maknanya. Jadi ini asleep itu tidak boleh. Jadi harusnya sleep aja. Jadi the state of deep sleep, the state of deep sleep is characterized by, ini betul. Ini juga betul karena pasif, ini juga betul. Nah, kata ini yang tidak tepat. Jadi harusnya ini adalah sleep saja, bukan asleep ya. Jadi sleep saja. Oke, kita lanjutkan. Among the disputing section of the Monteverdi opera are the Sinfonia, the prologue, and the role of Ottone. Oke, kalau kita perhatikan di sini, among the disputing section ini adalah kalimat pasif ya rekan-rekan. Ini kita minta kalimat ini sebenarnya adalah kalimat pasif di antara seksi atau di antara bagian yang dibutuhkan gitu atau diminta. Maka kalimat itu harus pasif. Tapi kenapa ini sedang? Jadi kalau yang ini kan among ya, among itu berarti lebih dari satu. Ini to be-nya are, betul. Kemudian section itu juga betul, nggak ada masalah karena ini adalah kata benda. Yang jadi masalah ada ini. Ini sama seperti soal nomor 836 tadi. Jadi the disputed. Jadi ini harusnya disputed ya. Kalimat pasif. Jadi di antara bagian-bagian yang dibutuhkan gitu ya. Maka dari itu ini disputed.
Jawabannya maka adalah yang B. Ini harus kalimat pasif gitu maksudnya ya. Kemudian most probably because of the likable rapport between anchors, the night newscast on the local ABC affiliate has recently moved well beyond its competitors in the rating battle. Oke, kita lihat di sini 839 ya. Ini sebenarnya cukup cukup sulit ya buat saya juga. Cuman kalau kita lihat most probably ini betul, because of the likable report juga betul, dan has recently moved ini betul. The night inilah yang paling berpeluang salah ya. Ini cukup membingungkan juga buat saya, tapi saya yakin A, B, dan D ini betul. Permasalahannya ada pada soal yang C. Kemungkinan ini ya, kemungkinan jawabannya adalah yang C. Maaf, maksud saya jawabannya adalah yang C, dan kemungkinan kalimat ini menjadi benarnya itu adalah ditambah dengan adverb the nightly newscast ya. Jadi the nightly newscast, karena the most probably ini betul, because of the likable rapport betul, kemudian has recently moved juga betul, ini nggak ada masalah karena ini mengacu kepada satu subjek. Maka dari itu jawabannya adalah yang C, tapi membetulkannya saya yang tidak yakin. Kemungkinan jawabannya adalah the nightly, itu yang betulnya ya. Jawabannya adalah yang C. Begitu. Lanjut satu lagi di video ini. Signing at the outset of a business deal, a contract offers the participants a certain degree of legal protection from costly mistakes. Kalau kita perhatikan di sini topiknya apa sih yang dibahas, subjeknya yaitu sebuah kontrak ya. Sebuah kontrak menawarkan peserta sebuah titel tertentu gitu ya. Nah, jadi ini harusnya ditandatangani, sebagai sebuah kesepakatan bisnis ya. Ditandatangani sebagai sebuah kesepakatan bisnis, sebuah kontrak menawarkan peserta atau para peserta titel tertentu. Maka ini harusnya tidak boleh signing, ini harusnya sign, pasif. Ditandatangani sebagai sebuah perjanjian bisnis, sebuah kontrak menawarkan. Maka jawabannya adalah yang ini ya, yang A. Oke, begitu kawan-kawan, saya kira 10 soal pada video ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di video lainnya membahas 10 soal kembali pada membahas soal structure. Semoga bermanfaat dan terima kasih.